tersebut. Tangkap mereka! Bukankah kau Gendowo? Oh, jadi selama ini yang menjadi topeng hitam adalah Gendowo, Pekatik Tumenggung Matoloyo. Topeng hitam? Bukankah kau di penjara? Penjara Gundulmu penyok. Saban pagi aku seruput minum wedang jahe, kok dibilang dalam penjara? Tahu smil ya? Bagaimana ini, Grandong? Berarti topeng hitam sudah kabur dari markas company. Di awal episode ini kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang dikejutkan dengan munculnya topeng hitam. Padahal yang mereka tahu bahwa topeng hitam sedang dipenjara oleh Putri Rembulan di markas company. Namun jika dilihat dari tingkahnya yang cengengesan dan cengar-cengir, sepertinya topeng hitam kali ini adalah jelmaan Kalagondang yang sengaja ingin mengelabui si Lampir. Mungkin itu adalah strategi awal Kalagondang untuk menyelamatkan Gendowor yang sedang ditahan di markas company. Si Lampir yang marah karena dihina itu pun langsung menyuruh Grandong untuk membunuh topeng hitam yang ada di hadapan mereka tersebut. Wajar kau topeng hitam. Ya, kini datanglah Rindi Antika yang langsung menghajar si Lampir, sehingga membuat nenek setan itu menjadi marah karena merasa dibokong. Tak lama kemudian juga datanglah Datuk Larang Tapa di tempat tersebut. Merasa musuh-musuhnya telah datang, si Lampir pun kemudian membalas serangan Rindi Antika. Namun serangan itu dapat dihindari dengan cukup mudah. Hal itu membuat nenek setan tersebut menjadi marah. Lalu ia segera mengeluarkan salah satu ajian pamungkasnya yang pernah diajarkan oleh Dewa Hitam ataupun Pukulun Kala Mercu. Grandong, jangan diladeni. Dikejar, Kiai. Kapan topeng hitam lepas dari penjara? Untuk mengelabui si nenek pilot buka codot saja, agar bisa menunjukkan tempat topeng hitam di penjara, Kiai. Kiai hijau itu sungguh tidak peka, padahal sudah jelas sekali dari gerak-geriknya saja topeng hitam itu sangat mirip dengan Kalagondang. Kini Kalagondang pun harus memberitahukan mengapa dirinya menyamar menjadi topeng hitam, yaitu untuk menunjukkan tempat topeng hitam yang asli di penjara. Kini Raja Jin Merah itu pun sudah mengetahui kalau sebenarnya topeng hitam di penjara di markas company, bukan di penjara Mak Lampir, seperti kabar yang telah disebarluaskan oleh orang-orang golongan hitam. Kiai Jabat pun merasa bahwa mereka tetap harus menjalankan tugasnya masing-masing, tidak boleh menyalahi aturan yang telah disepakati sebelumnya. Kiai Basari pun kemudian memutuskan agar dirinya dan Kiai Jabat lebih baik pulang terlebih dahulu menuju ke keraton. Sedangkan Kalagondang dan yang lainnya langsung menuju ke markas company
untuk menyelidiki kebenaran omongan Mak Lampir, serta mencari di mana tempat Topeng Hitam dipenjarakan. Dan kalau memungkinkan, mereka juga bisa langsung menyelamatkannya. Mereka mengejar kita, Grandong. Tidak, Dek. Ayo. Wah. Kenapa tiba-tiba mereka berkumpul? Apa mereka sengaja mau menangkap kita, Grandong? Mungkin, Dek. Aku curiga pada Topeng Hitam. Kenapa? Tingkah laku Topeng Hitam tidak seperti biasanya. Topeng Hitam tidak pernah cengengesan dan ngomong lantun seperti Kalagondang. Kalagondang? Kau bilang dia Kalagondang? Iya, Dek. Seperti kejadian di hutan. Waktu kita mau membebaskan Dewa Kelas Ngara, si Kalagondang mengancamkan rencana kita dengan menyamar sebagai anak buah Dewa Petir dan membawa rombongan kita ke tempat Datuk Larang Tampan. Cukup pintar juga si Grandong jelek tersebut. Ia tahu kalau Topeng Hitam yang barusan mereka hadapi sebenarnya adalah Kalagondang, padahal Mak Lampir sendiri sama sekali tidak mencurigainya. Setan jelek itu mengingatkan si Lampir bahwa beberapa waktu lalu Kalagondang pernah mengelabui dan mengerjai mereka ketika mereka hendak akan menuju ke Mataram. Ketika itu, Raja Jin Merah tersebut menyamar menjadi seorang lelaki penjala ikan, sehingga sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan mereka. Namun mereka akhirnya harus menghadapi orang-orang golongan putih yang telah menunggu kedatangannya di suatu tempat. Kini Mak Lampir pun dituduh Grandong sebagai pembuka rahasia, padahal memang nenek setan itu secara tidak sengaja telah membuka rahasianya sendiri terkait Topeng Hitam kepada Kalagondang. Aku ini bukan orang yang suka membuka rahasia. Rahasia apa itu? Tempat Topeng Hitam dipenjarakan di markas company, Dek. Kalagondang. Ayo, kalau begitu kita cepat kembali ke markas. Mak Lampir, mau kemana? Aku mau ketemu Letnan Martin. Ada yang harus aku laporkan. Katakan saja pada kami, biar nanti kami yang laporkan. Baik, katakan. Mak Lampir. Hei, Letnan Martin. Para golongan putih dan prajurit Mataram akan menyerang kemari. Aku dan si Grandong akan memperkuat pasukan Tuan di sini. Nenek, kami akan minta bantuan pendekar lain. Mak Lampir sendiri harus ada di pos Mak Lampir, supaya siasat yang kami pasang tidak berantakan. Tapi Ikuti saja Mak Lampir, agar taktik siasat kita berjalan mulus. Tuan Dewa Petir, dikarenakan mau ada serangan, aku tugaskan pada tuan-tuan untuk memindahkan tahanan Topeng Hitam ke sel yang lain. Baik. Berhasil kan? Tampaknya Mak Lampir dan Grandong yang sudah sangat waspada dengan penyamaran Kalagondang itu pun kembali tetap tertipu. Sebab Kapten Martin, Dewa Petir dan Aji Basa Pamungkas itu adalah Kalagondang, Datuk Larang Tapa, dan Datuk Panglima Kumbang. Ditambah lagi Rindiantika yang menyamar sebagai Putri Rembulan. Sedari tadi Rindi bersembunyi di balik semak-semak dan akan keluar jika dibutuhkan. Apabila Mak Lampir dan Grandong mengetahui penyamaran mereka. Namun ternyata nenek setan tersebut sama sekali tidak mencurigai ketiganya, sehingga tadi ia tidak keluar. Mereka pun kini segera bersembunyi setelah melihat ada rombongan pasukan yang datang, yang dikawal ketat oleh prajurit-prajurit company. Ternyata yang datang itu adalah Kapten Martin yang berada di dalam kereta bersama dengan Putri Rembulan, sedangkan Aji Basa Pamungkas dan Dewa Petir berada di belakangnya dengan mengendarai kuda sendiri. Ketika malam telah tiba, tampak rombongan Kapten Martin palsu alias Kalagondang dan kawan-kawannya segera beraksi di wilayah penjara, dan tujuan mereka pun jelas,
yaitu untuk membebaskan Topeng Hitam. Salah seorang mengantarkan kami ke tempat pesakitan Topeng Hitam. Siap, Letnan. Hei, kamu. Antar. Siap. Sempurna sekali penyamaran Kalagondang dan yang lainnya. Mak Lampir saja berhasil mereka tipu, apalagi hanya prajurit-prajurit kroco seperti itu. Mereka pun hanya bisa menurut, sebab yang memerintahkan adalah pimpinan tertinggi mereka. Kini para prajurit itu pun mengantarkan keempat pimpinannya menuju pada ruangan penjara bawah tanah yang dijaga sangat ketat, sebab berisi tahanan-tahanan penting seperti Topeng Hitam. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya rombongan itu pun sampai pada penjara Topeng Hitam alias Gendowor. Ayo. Sekarang. Iya, kapan lagi kita berubah dengan waktu? Ayo. Kalau ada orang yang tanya, katakan, aku yang pindahkan tahanan ini. Baik. Ayo. Ketika itu, terlihat Kapten Martin, Putri Rembulan dan kawan-kawannya yang lain sedang bersiap menuju pada penjara Gendowor. Setelah semuanya siap, mereka pun segera keluar dari istana untuk menemui para prajuritnya. Akan tetapi, salah seorang prajurit jaga pun tampak sangat terkejut melihat pimpinan mereka yang baru keluar itu, padahal mereka tadi telah mengantarkannya menuju penjara bawah tanah. Bukankah tadi sudah keluar ke tempat Topeng Hitam? Godverdom, kami baru saja keluar. Sungguh mati, Tuan. Sumpah, tadi Tuan Letnan sudah mengambil Topeng Hitam untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Verdori! Tuan, penjaga tidak bersalah. Tapi dia telah melepaskan tawanan kita. Dia harus dihukum. Duratmaka yang menculik tawanan kita adalah orang-orang sakti yang menyaru sebagai kita. Nonsens. Letnan Martin. Siap, Kapiten. Aku perintahkan kalian semua. Cheer up. Gerak. Mana Kapiten tadi? Tidak ada. Bangunlah. Ya, Putri Rembulan pun membuktikan langsung kepada Letnan Martin bahwa orang-orang sakti bisa menyamar sebagai siapapun. Kini orang Belanda itu baru percaya bahwa ada orang sakti yang bisa menyamar menjadi dirinya atau siapapun yang diinginkan. Orang Belanda itu tampak menjadi seperti orang bodoh di hadapan Putri Rembulan. Wanita itu pun kemudian mengatakan bahwa urusan Topeng Hitam biar ia dan Dewa Petir serta Aji Basa Pamungkas yang menyelesaikannya. Kapiten itu pun tampak setuju. Yang penting tawanan mereka itu bisa mereka tangkap kembali. Di pagi itu tampak Kalagondang, Gendowor dan kawan-kawannya yang masih berlari menjauh dari markas company. Namun mendadak saja rombongan Putri Rembulan pun mencegat mereka. Rupanya kalian yang semalam menyamar sebagai Letnan Martin dan kami bertiga. Kalau iya, memangnya kalian mau apa? Menjatuhkan hukuman. Hah? Membunuh kalian dan merebut Gendowor. Gadis cantik-cantik, kinclong, seperti putri Cina.
kok kejam seperti si lampir? Wah, manusia setan juga kali ya. Kurang ajar. Serahkan Gendowar pada kami. Wah, wah. Makin marah, makin cantik ya. Sayang, cantik-cantik, hatinya hitam kayak pantat kuali. Ya. Gendowar pun bertarung sengit melawan Putri Rembulan, dan untuk kali ini ia selalu berhati-hati sebab ia sudah mengetahui kehebatan lawannya tersebut. Semua pendekar yang ada di situ pun ikut menyaksikan pertarungan tersebut sebagai pertarungan yang luar biasa, sebab kemampuan mereka semua tidak ada yang sebanding dengan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Putri Rembulan dan Gendowar. Di kelompok musuh masih ada Jibasa Pamungkas dan Dewa Petir yang belum memiliki lawan. Sedangkan di pihak golongan putih masih ada Datuk Panglima Kumbang, Rindian Tika, serta Datuk Larang Tapa. Mereka semua menyaksikan pertarungan Gendowar sembari bersiap-siap menghadapi Dewa Petir dan Aji Basa Pamungkas jika ikut campur. Pertarungan Gendowar dan Putri Rembulan tampak semakin sengit. Memang, jika dibandingkan, Gendowar atau Topeng Hitam itu memiliki ilmu kanuragan yang hampir seimbang dengan Putri Rembulan, sehingga gadis tersebut tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Kita harus ke sana secepatnya, Nek. Putri Rembulan, Aji Basa Pamungkas, dan Dewa Petir harus kita bantu. Buat apa membantu Putri Rembulan? Biarkan dia. Berarti Letnan Martin, Aji Basa Pamungkas, dan Dewa Petir yang kita temui semalam itu adalah samaran dari mereka, Nek. Tidak mungkin. Aku ini orang yang paling pintar di dunia ini. Tidak mungkin mereka mampu menipuku. Mereka bisa masuk ke dalam penjara Topeng Hitam karena penyamarannya. Kita harus bertanggung jawab untuk mencegah dia kabur, Nek. Sudah, jangan banyak omong. Ayo, cepat kita bantu mereka. Ya. Pertarungan kali ini tampaknya tidak berimbang, sebab Panglima Kumbang harus menghadapi Aji Basa Pamungkas yang kesaktiannya berada di atas siluman harimau kumbang tersebut. Sedangkan Datuk Larang Tapa tampak masih mampu melayani serangan-serangan berbahaya dari Dewa Petir, dan ini adalah pertarungan pertamanya melawan Dewa Gadungan tersebut. Sedangkan pada pertarungan Topeng Hitam, tampak Putri Rembulan yang mengerahkan ajian kabut serat jiwa, berharap ia bisa menangkap Gendowar. Namun Gendowar berusaha menghindarinya agar dirinya tidak tertangkap untuk yang kedua kalinya, dan usahanya pun tampaknya berhasil, sehingga ajian itu tidak bisa mengenai dirinya lagi. Biarkan dulu. Aku ingin melihat gadis itu mati oleh Gendowar atau Ragondang.
Kalagondang terlalu ceroboh sehingga membuat dirinya sendiri celaka oleh pukulan maut Putri Rembulan. Kini Topeng Hitam pun bergerak cepat menolongnya. Datuk Larang Tawa pun juga segera kabur dengan membawa Rindi Antika. Melihat semua itu, Putri Rembulan pun segera bergerak cepat mengejar musuh-musuhnya, terutama Topeng Hitam yang menjadi buruan utamanya. Akan tetapi, sesuatu di luar dugaan mereka pun terjadi, sebab mendadak datanglah pengemis tangan 1000 yang langsung memotong pergerakan mereka. Jangan mentang-mentang sakti, main tabrak saja. Siapa yang menabrak? Andika yang menyerangku. Jangan sembarang menuduh. Lawang aku lagi lari ditabrak. Kok dibilang menyerang? Aku lihat ada juga Mak Lumpur. Mak Lampir. Gembel tua, kenapa kau ikut campur? Kau yang menyelamatkan Gendowo. Menyelamatkan dasmu, ngawur. Mau kemana? Urusan Kisanak belum selesai. Bertanggung jawablah dengan perbuatanmu. Tanggung jawab apa? Aku tidak salah kok disuruh tanggung jawab. Jangan banyak omong. Tangkap pengemis tangan 1000. Tangkap. Ayo kejar. Putri Rembulan pun langsung mengajak kawan-kawannya untuk mengejar pengemis tangan 1000. Namun Mak Lampir tetap diam di tempat, sebab ia ingin melihat Putri Rembulan mati di tangan pengemis sakti yang dahulu juga pernah membunuhnya itu. Grandong pun tampak senang mendengar kata-kata Mak Lampir, sebab ia juga sudah muak melihat kesombongan Putri Rembulan. Kini kita menuju pada Gendawar yang di saat itu sedang membawa Kalagondang menuju pada tempat yang aman. Tampaknya Raja Jin Merah tersebut mengalami luka dalam yang cukup serius. Tak lama kemudian, Datuk Larang Tawa pun menyusul bersama Panglima Kumbang dan Rindi Antika yang juga mengalami luka yang sama seperti Kalagondang, sebab keduanya sama-sama terkena pukulan sakti Putri Rembulan. Rindi Antika pun merasa bahwa tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum dan jantungnya terasa sangat dingin. Sang datuk pun merasa terkejut karena ia tahu bahwa pukulan itu dikerahkan dengan tenaga dalam yang tinggi. Ia pun merasa harus menemui Kiai Jamas untuk meminta bantuan. Gendawar, biarkan Kalagondang kami yang urus. Benar. Cepatlah kau pulang ke Tegal. Jangan sampai majikanmu pulang kau tidak ada. Jangan sampai ketemu Putri Rembulan. Dia bukan tandingan kita. Jangan khawatir, Gendawar. Kami segera memasuki alam kami. Cepat, sebelum mereka datang lagi. Baik. Hati-hati semuanya. Kalagondang perlu perawatan yang serius. Andai kata aku tidak ditolong oleh pengemis tangan 1000, mungkin aku sudah tewas di tangan iblis itu. Syukurlah anak Mas Mahesa selamat dan iblis itu dapat disingkirkan. Itulah salahnya. Kamu melawan iblis itu sendirian. Coba kalau kamu mengajak aku. Tapi iblis itu sangat sakti. Apa anak Mas Blotong berani melawannya? Lah, kenapa tidak berani? Aku dan Mahesa pernah menghadapi Mak Lampir dan setan pemakan manusia. Ya. Kalian tidak percaya? Tanya saja sama Mahesa. Dia pasti masih ingat kejadiannya. Dasar Blotong, walaupun sudah berganti pemeran, ia tetap saja sombong dan tengil. Ia pun kemudian menyuruh Mahesa menceritakan tentang kejadian ketika dirinya menghadapi setan pemakan manusia, padahal dirinya sama sekali tidak terlibat, dan hanya Mahesa sendiri yang menghadapi setan tersebut. Kini anak sembara itu pun justru menceritakan tentang kejadian yang sesungguhnya, di mana ketika itu ia melihat celana Blotong yang basah ketika menghadapi setan pemakan manusia. Akhirnya cerita Blotong itu pun hanya menjadi bahan candaan orang-orang yang berada di tempat tersebut.
Kini kita menuju pada mak lampir yang di saat itu sedang berada pada sebuah hutan. Dan mendadak ada suara orang merintih yang meminta bantuan kepada dirinya. Lampir, tolong aku, Lampir. Bebaskan aku. Narasura, pantas saja tidak bisa hidup lagi. Tubuhnya tergantung, tidak bisa menyentuh bumi. Iya, Lampir. Semua ini gara-gara si pengemis tangan itu. Dia mengetahui kelemahanku. Alas, pengemis itu benar-benar busuk. Dia membentengi pohon ini dengan aji tameng wajah. Ternyata pengemis tangan 1000 membentengi pohon tempat belenggu Narasura itu dengan ajian tameng wajah yang tidak akan bisa ditembus oleh mak lampir. Nenek setan itu pun kemudian tampak berpikir, siapa orang yang akan dimintainya bantuan? Apakah Dewa Petir, Haji Basa Pamungkas, Setan Utara, atau Grandong? Namun menurutnya, ilmu orang-orang tersebut belum mampu melepaskan ajian tameng wajah yang sangat sempurna itu. Di tengah kebingungannya, mendadak Narasura pun mengatakan bahwa mak lampir tidak akan bisa membebaskannya, kecuali jika mereka meminta bantuan kepada Pukulun Kalamercu. Si lampir pun kemudian segera meminta bantuan kepada Dewa Hitam sesembahannya itu. Setelah bertemu dengan Dewa Hitam tersebut, si lampir pun segera menceritakan keluh kesahnya tentang nasib Narasura sekarang. Maaf Eyang Pukulun, Narasura sudah tewas dan dia tidak bisa hidup kembali. Kenapa bisa begitu? Narasura bertempur melawan pengemis tangan 1000 dan dia tewas oleh cemeti amal rasuli. Mayatnya, apakah mayatnya tidak menyentuh tanah? Benar Eyang, mayat Narasura digencat dengan cabang pohon yang sangat besar. Dan si pengemis tangan 1000 melindunginya dengan ajian tameng wajah. Aku sudah memperingatkan kalian bahwa ajian yang kalian miliki mempunyai kelemahan masing-masing. Sudah berapa lama Narasura mati? Baru semalam, Eyang. Baiklah, aku akan coba menolongnya sebelum mayat itu membusuk dan dimakan binatang. Eyang Pukulun, kalau boleh hamba ingin mengajukan usul, Eyang. Usul apa? Dia selalu menentang keinginan hamba. Padahal hamba membutuhkan teman untuk diajak bekerja sama. Kalungkan rambut ini di lehernya, dan dia akan tunduk pada perintahmu. Terima kasih Eyang Pukulun. Mak lampir merasa sangat senang setelah mendapatkan jimat dari Pukulun Kalamercu sesembahannya, sehingga ia kini sudah tidak khawatir lagi kalau Narasura menentangnya. Sebab dengan jimat tersebut, maka setan berambut merah itu tidak akan berani menentang dirinya. Nenek setan tersebut pun kini tampak tertawa-tawa senang karena keinginannya akan segera terpenuhi dengan bantuan Narasura yang memiliki kesaktian tinggi dan tidak akan bisa mati. Yang jelas, makhluk berambut merah itu akan menjadi budaknya.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.